Sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet-monyet laknat yang merusak NKRI kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap kami, masyarakat dan Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga menyatakan: 1. Mengutuk keras statement Rizik yang mengatakan monyet-monyet kepada warga pribumi dan para jenderal serta menabuh genderang perang melawan pribumi. 2. Kami masyarakat dan Laskar Sabilillah tidak takut dan siap melayani tantangan Rizik kapanpun dan dimanapun tempatnya. 3. Kami masyarakat dan Laskar Sabilillah menolak kehadiran Habib dalam bentuk kegiatan apapun di Kabupaten Purbalingga. 4. Kami masyarakat dan Laskar Sabilillah memohon kepada penegak aparat hukum untuk menindak tegas pernyataan Rizik yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba sesama anak pribumi. Demikian pernyataan kami untuk merespon mulut kotor Rizik Syihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami segenap pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Klaten dengan ini menyatakan 1. Mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Kleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta terus membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Habaib Ba'alwi demi untuk menjaga kemuliaan dan kesucian dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Mendesak kepada kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap dan memproses secara hukum saudara Muhammad Rizik Syihab yang telah melakukan provokasi dan memecah belah umat serta mendesak kasus cat mesum saudara Rizik Syihab untuk dibuka kembali dan diproses secara hukum. 3. Menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional.
Klaten. 30 Maret 2025. NKRI. Pancasila. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Ageng Bumiswaryo, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka menyikapi pernyataan daripada saudara Rizik Syihab yang telah membuat provokasi, melakukan menantang kami kelompok dari Gus Abbas dan Kiai Maduddin yang menantang untuk mengajak perang. Kami Laskar Sabilillah, prajurit Belambangan, tidak pernah gentar dan pernah takut dengan tantangan saudara. Kalau Anda memang berani datang ke Banyuwangi, temui saya. Silahkan mau ngajak apa. Di momen Lebaran ini, alhamdulillah kami tinggal nunggu komando dari pengurus pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Abbas dan Kiai Maduddin. Dan kami kepada negara mohon, khususnya kepada Presiden dan Kapolri dan Panglima TNI, tolong itu dibungkam mulut politik itu, kurang ajar, membuat provokasi, yang membuat onaran, dan wajib mereka itu untuk ditahan, ditangkap. Dan khususnya kepada penegak hukum kasus Cak Rizik dengan Firsa Hussein, mohon ditindaklanjuti, jangan dipertimbangkan. Kami curiga ada apa-apa ini. Yang jelas sudah ada pengakuan, ada bukti-bukti, kok masih dibiarkan saja. Jika mereka mulutnya rusak, mengatakan kita ini kelompok monyet, ulama monyet. Emangnya kamu siapa? Kamu yang keturunan pendatang yang dihadirkan dari negara Yaman oleh VOC Belanda. Kamu itu bukan warga negara asli Indonesia. Kami dan putra Nusantara dan siap menghadapi tantangan Anda untuk perang. Yang kedua, kepada Gus Fuad Pleret, teruskan berjuang, tegakkan kebenaran. Mari kita perjuangkan, kita bersihkan kemurnian Duriah Rasulullah SAW, biar gak diaku oleh maling-maling seperti Rizik ini. Tolong negara Rizik itu segera ditangkap dan dideportasi, dikembalikan kepada Yaman. Kurang ajar membuat gaduh di negeri ini yang sudah damai tentram. Selanjutnya kami minta agar supaya Presiden dan para penguasa negeri ini tolak pengajuan dari kelompok-kelompok yang menghendaki Habib Idrus Al-Jubri untuk jadi pahlawan negara ini, karena mereka itu tidak punya kepedulian, tidak punya prestasi apa-apa, pengorbanan untuk kemerdekaan negeri ini. Mereka adalah kelompok-kelompok keturunan daripada penjilat antek-antek Hindia Belanda. Jadi itu yang kami harapkan, dan kami siap untuk Belambangan, siap untuk menghadapi tantangan daripada Rizik Syihab. Mohon kami kepada Ketua DPP Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, khususnya di bawah komando Gus Abbas, kami siap untuk berangkat. Kita tinggal nunggu komando. Kita siap kan? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PWLS Banyumas itu siap satu komando Gus Abbas meladeni tantangan Rizik Syihab. Kapan waktunya, di mana, siap. Saya sendiri siap untuk menghadapi Rizik Syihab yang ada di Petamburan. Karena Rizik Syihab sudah membuat ontran-ontran di negara RI Republik Indonesia. Saya sendiri siap untuk berhadapan dengan Rizik Syihab. Single ini. Nggak usah dengan yang lain-lain. Tentukan ringnya. Di mana? Oke. Rizik Syihab. Tentukan. Mereka. Nyong dina kiye wengi kiye tembe krungu nang HP bianu nyilih. Rizik kok ngomongnya kayak gue. Nyong murun dia. Mari ngene Gus Hasan. Anu keprimen janen. Dadane nyongnya penuh banget. Janen urusan gawa-gawa bemper liya. Kok bae nek karo nyong. Jamidi bin Wirosupono Al Jambu Karang. Temenan. Ganda Tapa RT itu RW 1. Kecamatan Sumbang Banyumas.
Temenan Jek, urusan gawa-gawa Habib Lia. Kobe karo nyong ora terima nggo anak putune nyong. Temenan, single wani kok ring. Temenan, urusan ilmu apa-apa. Asli lagaran. Wani apa ora? Kurang ajar. Cungurmu karo cungurku, apik cungurku. Wa masinda Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wong Banyumas ora terima maring Kojek. Nek kau arep nantang maring wong pribumi, ayo single. Ora ana wedine, ora ana mundure. Nang ditentukna. Ayo. Kau arep kepriwe? Arep nang kene apa nang ndi ayo? Arep berekan apa rombongan? Sing penting Habib kabeh. Aja gawa wong pribumi. Setuju? Wani? Nang di papan? Ayo Cek, kapan tentukna? Risik sik. Dia anake wong Banyumas. Wong Banyumas ora bakal wedi karo cocot musik sik. Sing jenengane Risik. Tak suwek cocot musik. Wis ora bakal wedi, deh anak Banyumas. Sepira saktimu tak adepi. Ya single. Ora usah gawa wong Jawa, ora usah gawa wong pribumi. Ngene Habib sing anu suwek cangkeme. Jenengku Umar, Pak Risik, Banyumas ya. Dadi anggeri karep nantang ngerek bendera perang, jejer Balawi. Mengko kene pribumi aja nang ngarepe Balawi kuwi bempere wong pribumi ya. Balawi kene pribumi tak tuku wong Banyumas langka mundure ya. Paham ya Pak Risik? Pak Risik paham ya? Balawi dijejer ya. Lawan pribumi aja nggawa rakyat wong Indonesia kue sedulure nyong wong Banyumas. Siap langkah mundure. Paham? Arep nganggo alus, arep nganggo cara kasar. Terserah. Tak tuku, tak borong. Ya, wong Banyumas Pak Risik. Langkah mundure. Saudara Rizik Syihab ditangkap karena telah mempropaganda perang antar sesama anak bangsa. Ini sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai terjadi banjir jarah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan antek-anteknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak. Mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Oke, kemudian tadi yang terakhir, dia punya kasus cat mesum yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Kasus tersebut sempat di SP3, sempat dihentikan, tapi kemudian digugat di pengadilan dan dibuka kembali. Sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Maka ini saya kira penting untuk Polda Metro Jaya untuk kembali membuka dan meneruskan kasusnya Rizik Syihab, yakni kasus cat mesum itu. Pak Mahfud MD dulu waktu masih menjadi Menko Polhukam juga meminta kepada kepolisian agar itu diteruskan, agar dilanjutkan. Karena itu amanah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semangat ya. Kita mendukung TNI Polri untuk bersikap tegas, khususnya Polri dalam penegakan hukum. Saya kira itu poin-poin yang ingin kami sampaikan dari Banyumas, Jawa Tengah ini. Yang paling membahayakan, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, adalah dugaan bekerja sama, simpati dengan
kelompok ISIS. Ini, loh, jangan mengelak loh ya. Ini tahun 2015 ini. Silakan. Apa namanya? Di HP, di YouTube semua ada itu semua. Tidak boleh mengelak ini. Ini yang paling membahayakan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, dari berbagai macam kasus yang paling membahayakan keamanan negara, dan ini adalah merupakan kejahatan terhadap negara, adalah membahayakan persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pula, bangsa pribumi Nusantara, terutama di wilayah Banyumas Raya, mengusulkan kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum, untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Tangkap saudara. Tangkap saudara. Nih saudara. Memang beliau Pak Rizik Syihab harus ditangkap. Perlu Pak Rizik Syihab ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan, buminya Pak Sudirman, buminya Jenderal Sudirman, kita itu menghadapi seperti ini kecil ya? Kecil. Mengapa kecil? Karena kita sudah biasa dan terbiasa untuk digembleng hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Dan hanya bangsa Nusantara dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, dan sudah menjadi bangsa yang berotot kawat balung besi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, Anda setuju apabila Rizik Syihab itu ditangkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, kami semua berkumpul di sini, pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, ingin menyampaikan beberapa hal penting menurut saya terkait dengan dinamika sosial, keagamaan, dan politik di tanah air, khususnya dalam rangka mensikapi apa yang disampaikan oleh saudara Rizik Syihab di Jakarta kemarin yang memprovokasi massa, ingin mengobarkan perang itu ya, dan juga isu-isu yang lain terkait Menteri Sosial yang kabarnya akan mengusulkan beberapa nama, termasuk salah satunya adalah seorang keturunan imigran dari Yaman, seorang Habib, untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, terkait dengan hal itu semua, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ingin menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Yang pertama, kami menolak meminta kepada Presiden Prabowo Subianto ketika nanti betul-betul nama Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah dimasukkan atau diusulkan menjadi pahlawan nasional, mohon agar ditolak. Sepakat ya? Karena menurut kami, satu, bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri tidak layak, tidak tepat menjadi pahlawan nasional. Karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia. Datang ke Indonesia sudah usia 20 tahunan ke atas. Kemudian sampai meninggalnya tahun 69 tidak tercatat menjadi warga negara Indonesia. Maka lucu menurut kami bahwa orang sudah meninggal dunia baru diurus keluarga negaranya pada tahun 2024 kemarin. Dari sisi ini
menurut saya janggal. Apakah tidak ada tokoh lain di Sulawesi Tengah yang lebih pantas untuk menjadi pahlawan nasional? Saya kira pasti ada. Dan syarat undang-undangnya mengatur bahwa pahlawan nasional haruslah warga negara Indonesia. Maka terkait hal tersebut, kami sekali lagi meminta agar yang bersangkutan di-cancel, ditangguhkan, atau tidak diterima menjadi pahlawan nasional. Setuju? Oke. Satu itu.